Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba'dal hamdi wa thana ala dhawil kibriya wassalatu bila nihayah ala sayyidil awliya wa imamil anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya wa ala arwahit tabi'in al-awliya. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya tadi mau ngimami agak keder karena kok sekarang sholatnya madhabnya beda. Biasanya ke sana terus agak menggok gisi, mencong. Jadi ini masjid namanya Masjid Kiblaten. Masjid dua kiblat. Cuma miringnya tidak terlalu signifikan. Cukup lumayan. Di masjid kami juga mengalami bukan kiblaten, malah 3 kiblat. Pertama kali lempeng, selepas itu dikritik sama Ustaz Tengku Zulkarnain. Kata Ustaz Tengku, siapa yang ngelempengin? Begini begitu dijawab, emang kudu lempeng? Enggak, akhirnya takmir ngalah. Habis dibengkokin dilempengin lagi. Jadi 3 kali pindah kiblat. Tapi saya tidak akan menyarankan hal yang sama. Ya sudahlah, kalau teman-teman memang yakinnya bengkok gak ada apa-apa. Terus yang lempeng kemarin gimana Ustaz? Sholatnya diterima enggak? Padahal sejak masjid ini berdiri kan? Insyaallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sholatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau bengkok kiblat itu kita peka banget. Kalau bengkok kiblat sholat maksudnya, itu peka banget. Tapi kiblat politik kita udah lama bengkok, adem ayem aja. Kiblat politik kita udah lama ini. Kiblat politiknya kaum muslimin ini bengkoknya wis lama. Ngelempenginnya juga susah. Karena sudah kadung bengkok pun banyak yang nggak mau dilempengin. Dan orang kalem-kalem aja. Apalagi kiblat ekonomi, masya Allah. Jujur aja kita wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda itu hanya dalam praktek sholat. Kami hadapkan wajahku ke hadapanmu ya Allah. Itu hanya dalam sholat. Kalau dalam hal-hal lain masih agak berat. Tapi paling tidak kita mulai dari sholat dulu lah Pak ya. Jadi ini berkahnya ada bapak-bapak dari perhubungan ini. Jadi kiblat kita jadi agak benar. Karena itu nyewa di sini agak lama aja Pak. Ya, supaya kami tetap benar kiblatnya gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas firman Allah surat An-Nisa ayat 58. Kepada siapa ayat itu pertama kali turun? Ayatnya sudah sangat masyhur, kita sama-sama tahu ayat itu. Apalagi di tahun-tahun politik ini biasanya sering dibacakan. Ini tidak ada kaitannya seperti saya bahas kemarin di kantor pusat Indosat, uridu an adkhulal jannah. Nggak ada hubungannya nih sama cebong sama kampret ayat ini ya, jangan disalahpahami. Ini ayat turun sejak Prabowo belum nyalon. Ayat turun sejak Jokowi belum lahir. Jadi ini nggak ada hubungannya sama itu. Kalau sampean hubung-hubungkan itu salah sampean sendiri, karena sampean masing-masing sudah punya pilihan sendiri-sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah ya'murukum telah perintahkan kepada kamu sekalian antu addul amanat ila ahliha, untuk tunaikan amanat-amanat itu kepada ahlinya.
Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kalian menghukumi di antara manusia, ang tahkumu bil adl, hendaklah menghukumi dengan adil. Sebenci apapun kita sama orang yang sedang berperkara, jangan sampai kemudian membuat kita tidak berlaku adil kepada orang itu. Demikian dikatakan dalam ayat yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, kepada siapa gerangan ayat ini pertama kali turun, atau istilahnya siapa sih yang menjadi trigger, menjadi pemicu turunnya ayat ini, gitu ya. Karena setiap ayat itu umumnya ada pemicunya. Karena itu sepakat kita sejak awal kita bahas kitab ini, Quran itu tidak turun di ruang hampa. Quran itu mesti berinteraksi, berasimilasi dengan budaya setempat. Ya, pas turunnya di Arab, ya seperti itu jadinya. Kalau pas turunnya di India, ya seperti itu jadinya. Ya, nilai-nilai Indianya ikut masuk. Karena kalau yang baik tetap baik. Ya. Kalau turunnya di Jepang, ya nanti nilai-nilai Jepangnya ikut masuk, Pak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kemudian ada perilaku-perilaku kaum muslimin pada saat itu atau manusia pada umumnya yang memicu turunnya ayat. Menurut para ulama terkait dengan turunnya ayat 58 dalam surat An-Nisa ini adalah terkait dengan seorang sahabat namanya Utsman bin Talhah Al-Jumahi dari Bani Abdiddar. Utsman bin Talhah, salah satu keluarga Quraisy ternama, masih dari keturunan-keturunan besar, masih ada hubungan kekerabatan dengan baginda Nabi SAW sebagai sebuah besar serumpun Quraisy. Demikian dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsir Ad-Durrul Mansur, Imam Tobari juga dalam tafsirnya, dan Imam Al-Wahidi. Sebelum kita membahas ayatnya, kita ceritakan dulu, karena ini aspek historisnya. Siapa sih Utsman? Sebegitu mulianya kah ia sampai menjadi sebab turunnya ayat? Padahal turunnya ayat itu tidak harus karena orang mulia. Karena kalau surat Al-Lahab itu turun kaitannya dengan orang yang nggak bagus itu. Tabbat yada abi lahabiu wa tab, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Utsman bin Talhah, Utsman nama dia, Talhah nama ayahnya. Ini adalah salah satu di antara sahabat-sahabat baginda Nabi SAW yang cukup istimewa. Semua sahabat itu istimewa, laksana bintang gemintang di langit. Cuma tingkat cahaya bintang-bintang itu kan beda-beda. Dan salah satu orang yang tumbuh dalam suasana patriotik, suasana kepahlawanan sebagaimana umumnya masyarakat yang hidup pada masa itu. Dan dia termasuk orang yang awal-awalnya sangat menentang kepada Islam itu, ya. Tidak sekeras Umar bin Khattab, tapi sama-sama kerasnya Utsman bin Talhah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu agak fenomenal karena memang ketika Nabi mulai dakwah terbuka, pedang Umar nggak pernah disarungkan. Di mana saja, kapan saja dia ketemu Nabi Muhammad, naudzubillahi min dzalik, untungnya tidak terjadi, dia akan penggal lehernya. Rupanya orang yang sangat benci sama Islam ini lagi disiapkan oleh Allah untuk menjadi sangat cinta kepada Islam besok. Ya, jadi jangan kaget ya kalau besok-besok Pak Luhut Binsar Panjaitan jadi takmir Masjid Istiqlal. Ya, kita doain aja. Ya, seberapa benci dia kepada kita, harus dibalas seberapa cinta dia kepada dia. Kalau cinta sama benci, itu yang menang mesti cinta. Gak pernah kebencian menang di atas cinta itu. Yakinlah, gak pernah. Saya juga ngincer Grace Natali, Pak. Saya doakan saja, ya Allah. Saya fatihahkan sama santri. Fatihah deh. Ya, kita rayu Allah, biar Allah turunkan, turunkan hidayah. Jadi kan tinggal ganti nama sedikit, Partai Syariat Islam Indonesia. Allahu Akbar. Ketua umumnya Grace Natali pakai cadar. Oh, luar biasa. Nah, kalau sudah begitu ya kira-kira datang ke Indosat banyak yang minat itu Kau maunya matangnya aja. Doalah tiap malam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Lawan sama cinta aja, Pak.
lawan sama cinta. Ya, kemenangan ulama itu menang dalam cintanya. Idfa' billati ahsanus sayyi'ah. Kita lawan segala keburukan yang dialamatkan kepada kita, kejelekan, kejahatan, teror, intimidasi. Kita lawan aja dengan senyum. Kita lawan dengan cinta. Kita belajar mencintai orang yang membenci kita, belajar mencintai orang yang memfitnah kita. Insyaallah Abu Sufyan bin Harb masuk Islam di akhir-akhir masa hidupnya. Khalid bin Walid masuk Islam. Nah, nanti ini Utsman bin Talha itu termasuk satu di antara 3 orang yang masuk Islamnya itu bareng dengan Khalid bin Walid. Ini orang-orang istimewa ini. Orang-orang yang nggak bisa dibujuk sembarangan dia. Dia tidak akan mengikuti sesuatu sebelum dia yakin betul sesuatu itu benar. Jadi Utsman itu dari awal sebetulnya sedang mengumpulkan poin demi poin kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma saja, ya pertama biidznillah ya, qadarullah dia masuk Islam belakangan. Karena Allah yang Maha tahu siapa yang harus masuk duluan, siapa yang masuk belakangan untuk kontinuitas daripada perjuangan Islam ini. Utsman ini terkendala masuk Islam salah satunya karena dalam perang Uhud, Pak. Ya. Anggota keluarga dia 4 orang yang meninggal itu. Yang pertama bapaknya namanya Tolha, dan kemudian 3 orang saudara kandung dia meninggal semua. Tolha itu dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dalam duel. Itu dia. Kebayang kan, pulang perang kehilangan 4 anggota keluarga itu kayak apa coba rasanya? Kesepian kan di rumah. Ya. Makanya para sahabat itu kalau yang benar, maksudnya setelah masuk Islam, pantas kalau sangat merindukan akhirat, merindukan surga itu. Karena orang-orang kinasihnya udah pada berangkat duluan gitu. Ya. Jadi Utsman ini nggak sembarangan menentukan pilihan. Maka ketika dia sudah menjatuhkan pilihan kepada Islam, lempeng, wahasuna Islamu. Ya, wahasuna Islam. Dia sedang mengumpulkan poin demi poin, hujah demi hujah, dalil demi dalil. Ya, kendati dia sakit hati yang sangat luar biasa kepada umat Islam itu, wabil khusus kepada para pembunuh ayahnya dan pembunuh saudaranya. Kelak nanti setelah tahun ke-6, dia termasuk rombongan yang ikut dengan Khalid bin Walid, Amr bin As untuk berbaiat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa saja yang meninggal dalam perang Uhud yang merupakan keluarga besar, ya, ini perang Uhud kan istimewanya karena kaum perempuan juga terlibat. Orang-orang Quraisy, perempuan-perempuan Quraisy turun semua dalam peperangan Uhud itu mendampingi suami dan keluarga mereka. Dan nggak tanggung-tanggung Pak, mereka jadi cheerleader lah kalau istilah main basket tuh di belakang. Waihan Bani Abdiddar, waiha humatal adbar, darban bikulli battar, in taqbalu nu'anik wa nufarrishul namarik aw tadbaru nufarik firaqan ghairu wamik. Itu omongannya, syair-syairnya perempuan-perempuan Quraisy yang mentasji', yang mensupport, memberikan semangat, manas-manasi keluarga dan suami-suami mereka untuk tidak mundur, ya, daripada perang Uhud itu. Sampai mereka ancam, in taqbalu nu'anik, kalau kalian terus maju, pulang kami peluk kalian. Wa nufarrishun namarik, dan kami akan tata ranjang dan bantal-bantal kami. Gitu Pak. Perang orang Quraisy. Ya, kata istri-istri mereka, kata perempuan-perempuan mereka di belakang. Tapi kalau kau sampai mundur dari peperangan ini, kalian mundur, jatuh talak di medan peperangan. Segitunya Pak. Makanya jangan salah nyoblos. Jangan salah nyoblos. Ya, makanya jangan salah pilih. Salah pilih gimana sih? Jangan sampai mundur. Jangan sampai mundur. Hebat. Perempuan-perempuan sahabat tuh kalau ditinggal pergi sama suaminya, suaminya pulang duluan sebelum Rasulullah, mereka pura-pura nggak kenal kalau itu suaminya ngetuk pintu itu. Itu pernah satu kejadian.
Dalam perang Mu'tah itu pasukan pulang kembali, padahal mereka itu mundur ke arah Madinah itu karena mengatur strategi saja. Tapi sebagian ada yang bocor-bocor juga, mampir dulu ke rumah. Bocor-bocor juga. Enggak sampai desertir sih. Au mutahayyizan ila fi'ah. Cuma ada yang sempat ketuk pintu rumah. Assalamualaikum. Siapa tuh? Abang, Dek. Abang siapa? Abang lah, Fulan bin Fulan, aku suamimu. Mohon maaf ya. Kalau bikin hoak jangan kelewatan. Kira-kira begitu. Kalau bohong jangan kelewatan pakai ngaku-ngaku suamiku. Suamiku lagi di medan perang. Enggak, asli ini suamimu, pulang sebentar, Dek. Bang, kangen, Dek. Enggak tahan, Bang, Dek. Enggak. Suami kami, ibu, bapaknya si fulan, semuanya lagi di medan perang. Kalau ada yang mengetuk pintu ini, hanya dua kemungkinan saja. Kalau enggak setan, jin, maka dia pasti bukan suami kami yang asli. Pergi kalian. Enggak dibukakan pintu sama Pak. Enggak dibukakan pintu. Saya itu kepengen gitu, perempuan-perempuan Indonesia itu kalau suaminya subuh enggak sholat ke masjid itu, disiram air seember gitu. Betul Pak. Kalau tahajud kan secipratan kan? Hadisnya kalau tahajud kan secipratan. Allah menyayangi emak-emak yang mencipratan air ke wajah suaminya, ke mata suaminya ketika suaminya itu tidak bangun tahajud. Tahajud kan sunat, bro. Dilakukan boleh, enggak juga enggak apa-apa, cuma kelewatan aja ente kalau suasana Indonesia perpolitikan lagi genting begini enggak tahajud. Ya kalau besok-besok kemudian pilihan ente kalah ya wajar. Gitu loh. Tahajudlah, tahajud. Doakan dalam tahajud itu bangsa ini. Kalau tahajud secipratan berarti kalau enggak sholat subuh kira-kira siapa? Kalau secipratan segini bisa buat pakai nyiprat, Pak. Seember, Pak. Oh. Kalau emak-emak kita sudah berani begitu, Pak. Ya. Sama yang enggak tahajud itu langsung, Bang. Wow. Siram air pure gitu. Udah, Pak. Al-Aqsa jadi milik kita lagi kalau begitu. Al-Aqsa jadi milik kita lagi. Kalau emak-emak kita begitu pulang kita ke rumah, kita langsung ditodong. Jelaskan dulu, Bang. Ayah nggak mau, harus jelas dulu. Nih duit kok agak tebel dibanding biasanya, dari mana nih, Bang? Abang nih polisi bukan, nilang kagak pernah, kok tiba-tiba duit banyak begini. Dari mana? Jelaskan dulu, Bang. Main begini aja langsung emak-emak kita. Oh. Ya, lebih baik kelaparan, Bang, daripada gak jelas ini duit yang datang ke rumah. Subhanallah. Aneh kalau ada emak-emak kayak begitu. Aneh berani poligami sampai 4, wallahi. Tapi sudah agak jarang yang begitu, Pak. Agak jarang yang begitu itu. Ya, kalaupun ada, tinggal yang suka ngaji di sini aja yang begitu itu. Ya, subhanallah tabarok ta'ala. Cakep tuh, Pak, kalau begitu. Cakep. Anaknya nggak sholat subuh, biru kakinya. Bapaknya kan disiram, gak berani dia mukul bapaknya. Bapaknya jagoan Betawi, patah rotannya kalau dipukul. Tapi anaknya nggak sholat subuh, dirotan sama emaknya. Nah, gara-gara tadi malam main game kemalaman sampai subuhnya kesiangan, digantung, muncul kurang sendal mah digantung kita handphone ini para seno. Digantung itu apa namanya? Handphonenya itu. Kalau sekarang nggak ada parasene itu. Parasene itu kalau di bawahnya dapur, itu di atasnya ada biasa bambu untuk meletakkan apa namanya alat-alat rumah tangga kalau zaman dulu. Itu cakep, Pak. Artinya perempuan-perempuan ahli batil saja sanggup mereka mentasjih, ya kan, mensupport suaminya untuk maju terus. Kalau kau pulang sebelum kau meraih kemenangan, lari kau dari medan perang ini sebagai pengecut. Begitu kau mundur, talak jatuh. Perempuan rupanya yang menjatuhkan talak. Autadbaru nufarik. Kalau sampai kalian mundur, kalian berpaling, berbalik, lari dari medan perang ini, cerai kita. Wah, diancam cerai, Pak. Gimana kalau kita diboikot sama emak-emak se-Indonesia? Kayak apa coba rasanya? Diboikot sama emak-emak se-Indonesia, nyuci kita tiap hari. Itu pun gak boleh di mesin cuci punya dia itu. Gak boleh sini, di bawah. Minta kita sabunnya agak cakepan, nggak boleh pakai sabun B29. Kembali ke zaman onta kita pakai sabun B29. Puyeng pula nggak pernah kita bikin oseng kangkung kita salah bumbu pula, mau dikasih garam malah dikasih gula. Wih, kayak apa coba rasanya?
Kita nggak pernah cocok minum kopi dimanapun kecuali kopi buatan emaknya anak-anak ini. Entah pakai apa itu, entah pakai apa. Di Medan Semedan kita hajar kopi itu dari mulai sini Kalang sampai Tapanuli, gak ada yang cocok kalau bukan tangan dia yang bikin. Sudah dihidangkan, dicangkir, dihidangkan, dibatok, gak ada yang cocok. Tapi kalau emaknya yang bikin, seumur-umur kita ketergantungan ya, sama kopi buatan dia. Hari itu kita harus bikin kopi sendiri. Kayak apa coba rasanya? Padahal seluruh kedai kopi gagal memuaskan kita kecuali kopi buatan dia. Macam mana gak enak? Dia udek kopi itu sambil bilang, ya Allah, yang kubuatkan kopi ini adalah pemegang kunci surgaku, yang besok di akhirat akan kau tanya ketika aku akan masuk surga, ridhokah dia kepadaku? Maka setiap adukan kopi ini adalah adukan surgawi, ya Allah. Subhanallah walhamdulillah. Begitu nggak bini ente? Wala ilaha illallah wallahu akbar. 8:30 lah Ustaz baru ngopi kalau begitu katanya. Artinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini luar biasa peran kaum emak-emak, ini luar biasa. Jangan telat menyadari potensi mereka. Satu perempuan jahat itu lebih berbahaya daripada 1000 laki-laki, tahu? Dan satu perempuan soleh doanya lebih makbul daripada 70 wali. Macam-macam ente mama. Militannya luar biasa, doa begini, Allah, wah kacau mama ini, kacau gue bilang. Lihat kita sholat sunat, pengen buru-buru kelar bang, buru-buru kelar lah sholat. Kau tumen-tumen, kau tahun-tahun kemarin kau nggak pernah ngomel sama sholat sunatku. Enggak bang, ya alergi sekarang kalau lihat abang lagi tahiyat begini. Wah ya Allah, dia alergi kita tahiyat begini. Akhirnya ikut salafi sebentar, kita putar-putar kita tahiyat kan. Kaulnya Syekh Utsaimin, asyhadu an la ilaha illallah. Agak tentram hati dia. Kalau lempeng doang begini alergi dia. Tapi masa kita harus ikut madhabnya dia? Maknanya mak itu memang luar biasa, Pak. Jangan lupa loh, yang pertama kali sholat setelah Nabi Muhammad itu mak siapa? Siti Khadijah. Yang pertama kali bisa wudhu setelah Rasulullah siapa? Emak siapa? Siti Khadijah. Yang pertama kali nyumbang buat agama ini, Pak, yang pertama kali, jangan salah tuh, emak. Yang pertama kali bangkrut untuk agama ini itu emak. Nabi Musa itu doanya dikabul sama Allah. Imperium Fir'aun yang disebut wa Fir'auna dzil autad. Wah iya, dzil autad itu Pak, kalau kayak sekarang macam Amerika gabung Soviet, dzil autad itu. Soviet sama Amerika gabung itu wa Fir'auna dzil autad. Fir'aun. Bayangkan coba. Wa hadhil anharu tajri min tahtihi, itu kata Fir'aun. Ini sungai Nil ini. Kalau bahasa kita ini keringat gue, ini keringat gue. Gue kencing, gue ngeludah jadi sungai Nil. Wa hadhil anhar tajri min tahtihi, mengalir di bawah telapak kakiku sungai ini. Sama aja dengan kita bilang ini keringat gue nih. Keringat gue yang jadi sungai Nil. Seolah-olah begitu. Itu kalah sama gerombolan emak-emak di zaman Nabi Musa. Yang mimpin Nabi Musa, rombongan Nabi Musa mayoritas emak-emak. Kenapa? Yang laki kan nggak boleh hidup. Aniqtulu abna alladzina amanu ma'hu wastahyu nisa'hum. Maka jangan telat menyadari potensi emak-emak itu, termasuk istri kita sendiri. Kalau dia sudah waqiah rutin, tabarok rutin, yasin rutin, fatihah rutin, waduh, apa? Sukseslah hidup kita itu. Maka orang Quraisy itu memanfaatkan potensi emak-emak itu ketika perang Uhud. Dibenteng di belakangnya emak-emak biar bisa nggak kabur. Padahal yang dia hadapi adalah pasukan Rasulullah, pasukan yang mencintai kematian itu. Pasukan yang merindukan kematian sebagaimana orang-orang ahli dunia merindukan kehidupan. Kalau kata Sayyidina Khalid bin Walid belakangan ketika sudah masuk Islam bareng Utsman bin Talha ini, ya katanya, kami akan kirim kepada kalian tentara yang mencintai mati sebagaimana kalian mencintai anggur. Karena kecintaan masyarakat jahiliyah waktu itu sama minum anggur. Terbunuhlah kemudian dalam perang ini 4 orang keluarga Utsman, ayahnya dan 3 orang saudaranya. Dendam kesumat.
Kalau perempuan ada orang namanya Hindun, di mana keluarga dia dibantai dalam peperangan Badar. Maka kalau di laki-laki ada yang namanya Utsman bin Talha ini, Pak. Bencinya sama Islam setengah mati, Pak. Nah, kalau pakai istilah orang Madura itu, pakai istilah orang Madura ini dalam urusan benci sama cinta. Di Madura itu, Pak, semuanya NU, Pak, kecuali Muhammadiyah gitu. Semua NU kecuali Muhammadiyah. Orang Madura itu, Pak, batunya NU. Gimana batu NU? NU gitu. Batunya aja, Pak. NU artinya fanatik betul. Fanatik betul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, ya, Utsman bin Abi Talha ini dendam kepada kaum muslimin. Maka dia menunggu saat demi saat di mana kaum ada kesempatan untuk balas dendam kepada kaum muslimin. Tapi dia kalkulasi juga, rasa-rasanya nggak mungkin nih kalau nggak dibantu sama orang. Sampai suatu ketika dia dengar suara gemuruh di Mekah itu. Derap kaki kuda mengguncang kota Mekah. Rupanya rombongan dari luar kota datang bersama pengawalan ketat. Dan rupanya rombongan yang datang ini rombongan orang-orang Yahudi, Pak. Sesepuh-sesepuh Yahudi dari Yasrib datang semua ke Madinah. Maka Utsman sebagai salah satu orang pada lingkaran, istilahnya kalau kita apa eselon 1, eselon 2 gitu ya. Dari lingkaran eselon 1 ini Utsman bin Talha ini kemudian berusaha datang ke Darun Nadwah. Ada gerombolan siapa rupanya yang datang, ada rombongan siapa rupanya yang datang. Subhanallah. Begitu ditengoknya, ya, inohong, kalau kata orang Bandung, inohong, ya, inohong Yahudi datang semua. Ada Salam bin Abil Haqiq An-Nadri, sesepuh Bani Nadir. Ada Huyai bin Akhtab An-Nadri yang nanti kelak dibunuh oleh baginda Rasulullah SAW atas perintah Rasulullah. Ada Kinanah bin Rabi bin Abil Haqiq An-Nadri. Ini semuanya dari kalangan Yahudi, klan Bani Nadir. Mereka rupanya melakukan nego dengan sesepuh-sesepuh Quraisy. Orang Quraisy dendam, kepengen membalas sakit hati atas kematian keluarganya. Orang-orang Yahudi kemudian menawarkan koalisi untuk menggempur Nabi Muhammad di tahun ke-5 Hijrah. Bertanyalah kemudian orang-orang Quraisy ini kepada orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi itu kan ahli kitab, Pak, pengikut Musa ngakunya. Kepada mereka Allah sudah turunkan Taurat, sementara orang-orang Quraisy ini buta huruf. Maknanya apa? Enggak ada kitab turun kepada mereka sebelumnya. Ya, litungdzira qauman ma undzira aba'uhum belum pernah ada sebelumnya. Maka kata sesepuh-sesepuh Quraisy, yakni Abu Sufyan, tuan-tuan yang datang dari Yasrib, kami mau bertanya. Penasaran kami karena selama ini Muhammad menganggap kami sesat. Sementara tuan-tuan adalah orang yang juga memiliki agama samawi yang konon dapat kitab dari langit. Menurut tuan-tuan, mana yang lebih bagus sih? Agama yang dibawa sama Muhammad atau agama yang kami anut selama ini? Gitu. Apa jawaban orang-orang Yahudi itu? Wah, tentu saja tuan-tuan Quraisy, agama yang tuan-tuan anut ini jauh lebih baik dibandingkan dengan agama yang dibawa oleh Muhammad itu. Kalimat itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kau lihat orang-orang yang sudah diberikan Taurat, yu'minuna bil jibti wat taghut, tapi mereka masih percaya kepada berhala-berhala, kepada togut-togut, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Bahwasanya orang-orang Quraisy itu lebih mendapatkan petunjuk daripada Kanjeng Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa may yal'anillah falan tajida lahu nasira. Orang yang sudah dilaknat oleh Allah tidak mungkin menemukan penolong dalam kehidupannya, dunia maupun akhirat. Utsman begitu mendengar orang Quraisy berkoalisi dengan orang Yahudi untuk menggempur Nabi Muhammad di tahun ke-5, dia bilang, ini saatnya bagiku untuk membalaskan dendam atas kematian ayah dan saudara-saudara. Jamaah yang dimuliakan Allah, nggak kebayang itu idealnya keluarga Utsman ini, karena laki-lakinya ada 3, Pak, di samping bapaknya itu. Dan itu kebanggaan, Pak, orang Quraisy itu kalau udah punya laki-laki itu. Hoki kalau istilah Ahok itu. Hoki kalau punya anak laki itu. Hah?
Doakan nggak Ahok itu? Didoakan Pak. Jangan sampai lupa. Bapak lupa pula kasus Ahok itu. Doakan biar dapat hidayah. Lagi bingung dia ngambil keputusan sekarang ini. Lagi bingung dia. Doakan Pak ya. Doakanlah. Nanti kalau masuk Islam kita bikin tumpeng Pak. Kita bikin apa? Tumpeng. Kita kirim buat Ahok. Tulisin di situnya dari jemaah pengajian mana gitu. Ya. Doakan. Mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Iya, nanti Mbak Mega itu pakai cadar nanti Pak. Tenang aja Pak. Pakai cadar. Mana ada jalan keluar untuk selamat daripada api neraka selain mengamalkan Islam? Ada. Kalau ada tunjukkan saya pindah saat ini juga. Tapi nggak ada sudah. Nggak ada sudah. Khatamun Nabi. Dah dipungkas sama Nabi. Dah disegel. Sudah disegel Pak. Sudah nggak ada lagi sudah. Nggak ada lagi. Satu-satunya cara. Kasihani mereka Pak. Kasihan. Biar pada masuk Islam. Ya, biar pada masuk Islam. Ya, doakan juga Ustaz Kiai Ma'ruf Amin supaya dapat hidayah. Ngawur kalian ini. Kiai didoakan dapat hidayah itu gimana? Ya, kita lihat saja nanti endingnya acara ini. Ya, begitu acara kemenangan, kalau kata Pak Amin Rais kan ba'da maghrib kita udah syukuran. Nah, begitu syukuran nanti yang baca doa. Al-Fatihah. Nanti yang baca doa itu. Udah. Edit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Berangkat Utsman ke sana. Ketika di Badar menang, Utsman dah kaget. Kok bisa menang ya orang sesedikit ini? Goloknya patah-patah kok menang gitu. Udah gitu lagi pada nggak makan lagi Pak perangnya itu di Badar itu. Di Uhud sekalipun kalah kaum muslimin banyak yang terbunuh, tapi relatif imbang yang mati itu. Kenapa? Karena 70 di Badar lawan 70 di Uhud. Jadi istilahnya kalau skor remis ini, seri ini, peperangan ini. Tapi ketika di Ahzab itu Pak, kaum muslimin itu ya Allah wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Orang-orang munafik itu grupnya Abdullah bin Ubay ya, keperucut lidah. Kudoakan mondok anak ini. Ya, Abdullah bin Ubay itu luar biasa. Ya, sampai ngomong begini dalam perang Ahzab tuh, musim dingin, sahabat tuh lagi ya Allah menderita banget Pak tahun kelima itu. Mungkin puncak penderitaan awal itu ya di tahun kelima itu. Kenapa? Tahun pertama masih belum ada masalah secara makanan, masih belum ada masalah. Tapi di tahun kelima kaum muslimin udah nambah. Orang Ansor ini untuk makan mereka aja belum tentu cukup, ditambah pengungsi muhajirin, tambah repot hidup mereka tahun kelima itu. Jadi lagi susah-susahnya tahun kelima itu. Tapi Utsman melihat ada yang aneh. Pertama memang sama-sama menahan diri karena ada parit atas idenya Salman Al-Farisi itu. Dari sono nggak bisa ke sini, yang sini ke sono, mati beberapa orang. Dibunuh juga sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernah saya kisahkan dulu kisah itu. Amr bin Abdul. Kemudian Utsman melihat karena dia itu bersama-sama dengan tokoh-tokoh Quraisy itu, Pak. Entah dari mana itu. Datang angin puting beliung kalau kata istilah kita, memporak-porandakan seluruh perkemahan daripada orang-orang Quraisy ini, dihajar angin Pak. Saya nggak tahu jenengan ada nggak yang pernah terjebak dalam kubangan, dalam angin topan. Saya pernah ngalami di hutan di kawasan Garut Selatan, di kandang wesi Pak. Umur saya masih 17 tahun. Setelah melakukan perjalanan kita dari pesantren di kandang wesi itu menuju ke pantai itu kurang lebih 17 kilo. Begitu baliknya kami terjebak angin puting beliung di tengah hutan pinus. Roboh Pak pohon-pohon itu. Berlindung kami di pohon, pohonnya rontok. Berlindung kami di gubuk, gubuknya terbang. Azannya teman-teman tuh yang azan seazan-azannya, yang takbir setakbir-takbirnya, yang tasbih setasbih-tasbihnya. Ada yang ngejerit manggil emaknya karena memang muter itu angin. Persis kita berada di tengah-tengah itu. Bismillah ada batu Pak segede sawung itu, batu itu kayak Camry ditumpuk 3 itu, gedenya batu itu. Ngumpet kami tiarap persis mepet di batu itu. Sambil azan, sambil baca macam-macam. Nggak lama memang prosesnya itu. Tapi rasa-rasanya itu kayak 7 hari 7 malam rasa-rasanya. Nggak bisa berdiri memang kita kalau begitu.
di Hong Kong, di Manila, ya di Filipina. Kemudian itu banyak acara kalau menjelang bulan-bulan begini, kalau menjelang taifun. Pernah itu Pak, nggak boleh kita keluar rumah kalau sudah taifun mau datang. Apalagi kalau sudah level 8, level 9, nggak bisa jalan, berdiri kita nggak bisa. Topan seperti itu yang disaksikan oleh Utsman bin Talha ketika di perang Uhud. Jadi kemudian otaknya Utsman ini mikir, terus yang ngirim siapa? Jangan-jangan Muhammad bener, nah gitu loh. Wa anzala junudan lam tarauha, Allah turunkan pasukan yang tidak kelihatan, membantu kaum muslimin. Goyang sudah mulai tahun kelima itu Utsman itu. Ini jangan-jangan Muhammad ini bener. Kok sering kali dapat bantuan yang enggak. Jangan-jangan dia bener. Jangan-jangan dia bener dibantu sama Allah. Maka mulai tahun ke-6 dia mulai agak bingung tuh Pak. Sehingga puncaknya di tahun ke-6 dia ketemu sama Khalid bin Walid dalam satu perjalanan. Khalid juga udah bingung. Dia ketemu juga jamaah yang dimuliakan Allah sama Amr bin As. Amr bin As juga orang pinter, nih orang-orang pinter. Istilahnya Rocky Gerungnya ini. Ya, orang pinter-pinter sudah, pinter-pinter. Maka Nabi itu kalau dakwahin orang pinter itu Pak, orang pinter itu memuja akalnya, maka hargai kepintarannya itu. Nabi itu ngajak Khalid bin Walid dengan kalimat yang indah sekali. Lid, aku cuma heran saja begitu Khalid bin Walid datang itu. Kenapa ya Muhammad? Aku cuma heran saja kenapa orang sepinter kamu, secerdas kamu sampai belum menerima Islam itu aja aku heran aja. Hah? Kalau yang sebelah ya kan memang IQ 200 sekolah wajar lah. Kau ini IQ-nya satu strip di bawah 08, kok bisa belum masuk Islam tuh? Heran aja aku Bang. Gitu kalimatnya itu. Itu insya Allah langsung syahadat Pak kalau begitu. Langsung syahadat. Sampean pengen tahu ya, ada hadisnya nggak? Kayak kasus begini. Ada. Rasul sudah bersabda, ada sabda Nabi untuk Rocky Gerung sejak 15 abad yang lalu. Jarang sampai dapat hadis kayak begini nih. Bukan hadis riwayat Rocky Gerung, bukan lah ya. Tapi Rasul sudah bersabda 15 abad yang silam. Allah akan kokohkan agama ini. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Allah akan kokohkan agama ini dengan laki-laki yang fajir. Fajir itu sholat enggak. Belum sholat, belum apa Pak. Tapi keberpihakannya Masya Allah. Karena kalau bicara tentang kepintaran, bicara tentang keadilan, bicara tentang penggunaan akal sehat, ente asal mau aja. Capek ente mengoleksi ayat demi ayat Quran, di mana ayat itu sangat menganjurkan kita menggunakan apa? Akal. Michael Moore itu adalah merupakan sutradara daripada Hollywood. Saking pinternya ketika dia dulu sekolah di sekolah gereja. Dan dia berniat untuk jadi pendeta, berniat untuk jadi pastor, bukan pendeta, berniat untuk jadi pastor. Kata guru dia, kau tidak cocok jadi pastor. Kenapa? Oh, jadi referensi itu film-film dokumenter yang dia buat itu, termasuk terkait peledakan WTC itu. Luar biasa memang. Jadi Rasulullah kalau dakwahin orang pintar begitu modelnya. Aku cuma heran aja, Lid. Kenapa Muhammad? Kau heran kenapa? Aku heran orang secerdas kau, sepintar kau masih belum masuk Islam itu aku heran. Maka kata Khalid bin Walid, aku datang sekarang ini, aku mau masuk Islam, kata gitu. Langsung masuk Islam Pak. Khalid bin Walid. Sebelum jadi Khalid bin Walid namanya Rocky Gerung. Allahu Akbar walillahilham. Boleh-boleh aja kan kita doakan semua, benar nggak? Kita doakan semua. Benyamin Netanyahu kita doain. Benyamin ini kita doain. Namanya udah bener, udah pakai jalan di Kemayoran, bener nggak? Iya, namanya udah bener, udah nggak perlu ganti nama dia kalau masuk Islam. Bisa Allah kasih hidayah, siapa bilang nggak bisa? Bentar lagi mau kiamat Allah mau obral kok hidayah ini. Subhanallah. Sampai akhirnya Utsman bin Talha ini masuk Islam. Masuk Islam. Syekh dan cerita tahun ke-8 penaklukan kota Mekah. Kaum muslimin menang, Bilal naik ke punggung Ka'bah dan kemudian berazan. Ketika Nabi akan masuk ke Ka'bah, Nabi bilang, mana kunci Ka'bah? Kunci Ka'bah rupanya dipegang oleh secara turun-temurun oleh keluarga Abduddar, keluarga besar Utsman ini.
Hari itu Ali bin Abi Thalib sama Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, orang-orang mulia ini, minta sama Nabi, ya Rasulullah, selama ini keluarga kami Bani Hashim itu kan yang bagian ngasih minum jemaah haji. Istilahnya itu tuan rumahnya Ka'bah, tuan rumahnya Tanah Haram. Sudilah kiranya Rasul menggabungkan sekalian aja kunci Ka'bahnya kami yang pegang. Biar nggak repot-repot kami urus kalian. Yang bagian ngurus Zam-Zamnya kami, yang bagian pegang kunci Ka'bah juga kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Mana Utsman?" Itulah hari-harinya Utsman. Mana Utsman? Bukan bin Affan, tapi Utsman bin Talhah. Mana Utsman? Utsman datang. Karena orang tahu Utsman mana yang dimaksud. Kata Rasulullah, "Ambil ini, khudha. Ambil kunci ini. Kunci ini selama-lamanya sampai dunia ini hancur, keluargamu yang pegang." Kelar itu Pak. Bapaknya mati, saudara-saudaranya mati, lunas hari itu. Lunas gak? Lunas. Megang kunci Ka'bah sampai hari kiamat. Sebelum kiamat kan diangkat Ka'bah, hilang dulu kan. Mungkin saya kunci-kuncinya. Jangan pula kalian kemudian pikir, waduh Ustaz boleh juga tuh kita cari tuh. Apa pula mau dikoleksi? Khudha khalidah talidah, selama-lamanya. Hamesa kalau kata orang India, selama-lamanya buat keluarga kalian. Saya membayangkan kayak apa perasaan Sayyidina Utsman bin Talha ketika dia menerima kunci itu dari tangan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah Allah kuncinya yang pegang Utsman, Pak. Kelar hidup lu kalau kata Bapak Haikal, kelar udah, kelar. Rumahnya Allah yang pegang kuncinya siapa? Utsman. Luar biasa. Kenapa Nabi begitu? Karena Nabi dapat perintah dari Allah. 58 tadi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanat kepada ahlinya. Karena memang ini haknya keluarga Utsman untuk pegang kunci ini. Maka diserahkan oleh Rasul kepada Utsman bin Talha selama-lamanya. Hatta yang sekarang sampai seterusnya Pak, nggak berubah dari turun-temurun itu. Yang pegang kunci rumah Allah, Bapak bayangkan aja. Pegang kuncinya rumah siapa? Aduh, pegang kuncinya rumah Allah. Pegang kuncinya rumah Allah. Semoga kita dikumpulkan sama Utsman bin Talha nanti di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan yang salat dan yang ngaji ini dapat ampunan daripada Allah. Ya, rumah tangga kita sakinah, anak-anak kita solehah, yang sakit disembuhkan, usahanya lancar, rezeki barokah, perusahaan tempat Bapak bernaung dijadikan perusahaan yang bisa menghadirkan dan mengalirkan rezeki yang barokah ke saku Bapak-bapak semuanya. Ya, kita doakan mudah-mudahan bangsa ini diselamatkan oleh Allah dari segala macam fitnah. Kaum muslimin diselamatkan oleh Allah dari segala macam fitnah. Kita doakan orang-orang kafir biar dapat hidayah masuk Islam. Orang-orang kafir yang memang sudah ditulis oleh Allah akan mati seperti Abu Lahab, kita serahkan aja sama Allah. Ntar besok-besok kalau Allah minta bantuan kita, ya kita bantuinlah Allah. Ya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.